الصالحات الصلاة والسلام على خير المخلوقات سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات. قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. At-tibbun nafsani amma shifa'u amradin nafsi wa huwa ma yu'rafu bit-tibbi nafsani faqad iktashafa al-ulama anna al-hamma wal malaka wal hazana wal qabita lahu ta'sirun 'alal wazaifil adwiyati lil insani. Insyaallah bacaan kita masih terkait dengan silatul insani billahi ta'ala wa saruha ittibi nafsani, yaitu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengaruhnya dalam pengobatan atau penyembuhan jiwa ini menurut pandangan Islam. At-tibbu nafsani, pengobatan atau penyembuhan kaitannya dengan penyakit kejiwaan. Amma syifa'u amradin nafsi, adapun penyembuhan penyakit jiwa wa huwa ma yu'rafu bi-tibbi nafsani, yaitu apa yang selama ini dikenal dengan pengobatan atau terapi yang berkaitan dengan jiwa, kaitan dengan hati. Wa qad iktashafa ulama, para ilmuwan, para ulama, khususnya yang bergelut di bidang kedokteran, itu membuka suatu tabir, yang mungkin selama ini tertutup atau tidak dipahami. Apa itu? Annal hamma wal galata wal azana wal kabita lahu ta'sirun alal wazaifil adwiyatil insan, bahwa sungguhnya kesengsaraan itu wal galata, kesedihan atau kebingungan, wal hazan
dan perasaan sedih, perasaan gundah gulana, wal kawitah lahu, dan perasaan yang duka cita, ini yang terkait dengan perasaan-perasaan atau kita dengan kejiwaan. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang bingung, kadang-kadang resah, ya. Bahkan kadang-kadang frustrasi. Lahu ta'sir al-wazaib adwiyatul insan, itu mempunyai pengaruh atau dampak, ya, mempunyai dampak negatif, ya, ya terhadap keanggotaan badan manusia, terkait dengan tingkah laku, ya, terkait dengan gerak-gerik, ya, anggota badan manusia. Misalkan ya pengaruh dari al-ham, al-galak, al-hazan, al-hamdulillah, sehingga kadang-kadang seseorang itu bisa mempunyai perasaan yang tidak menentu, ya, mempunyai perasaan dalam kebingungan, ya, mempunyai perasaan yang selalu dihubung, ya, persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan pribadi, ya. Dan itu berakibat dengan kondisi manusia itu sendiri. Wakada durisat hadhihi nahiyat, aspek ini itu telah dipelajari, ya, fil jami'ati fil di perguruan tinggi di barat, ya, di Eropa misalkan, ya, itu berkembang studi-studi tentang kaitannya dengan perasaan yang menimpa manusia atau menimpa seorang. Kenapa mudah frustrasi, kenapa gampang bunuh diri, ya, kenapa gampang menyakiti seorang, bahkan sampai membunuhnya, kan menjadi fenomena yang terjadi sekarang ini. Timbulnya berbagai macam kejahatan, ya, kriminalitas makin merebak, makin merajalela. Kalau kita perhatikan informasi-informasi yang terkini di
di media, ya, atau yang melalui smartphone kita. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini seperti manusia tidak mampu mengendalikan dirinya, ya, sehingga gampang jatuh, gampang terjerumus, ya, dengan persoalan-persoalan yang bisa merugikan orang lain atau pada yang bersangkutan. Ada apa ini gejala ini? Ada apa fenomena ini? Ya? Jadi ini sudah dikaji, ya, apa akibatnya, apa persoalan yang mendasari, ya. Wa futihat lidzalika i'adatul tibbin nafsani, dan telah dibuka berbagai macam terapi, ya, atau sistem pengobatan yang kita katakan tadi, pengobatan kejiwaan, ya. Yaqulu Dr. Bol Arsan Adolf, ya, Bol Adolf ini adalah seorang dokter, ya, dokter ahli, sekalipun dia masih status asisten, ya, ketika memberikan pernyataan nanti ini. Jadi dia salah seorang dokter bedah, ya, di Amerika, di salah satu rumah sakit, dan juga memberikan kuliah di perguruan tinggi yang ada di Amerika. Ya, dia termasuk dokter spesialis, kaitannya dengan ilmu bedah. Apa dia bilang dalam pernyataannya itu? Laqad ahkan annal ilajal hakiki, saya sangat yakin, dia mengatakan, saya sangat percaya bahwa pengobatan atau penyembuhan yang sebenarnya, ya, la budda an yashmila ruh wal jisman di waktin wahidin, mestinya itu mencakup, ya, penyembuhan atau pemulihan atau pengobatan ruh dan jiwa, ya, secara bersamaan dalam satu waktu. Artinya ketika orang misalkan diterapi, diperiksa, diobati, jangan cuma melihat dari segi fisiknya saja, ya, kalau terjadi kelainan-kelainan, ya, pada anggota badannya, tapi bagaimana juga melihat dari segi psikisnya, kejiwaannya. Karena mungkin di situ ada
keterkaitan satu sama lain. Boleh jadi ada medisnya, ada non medisnya. Iya. Oke lah, kalau misalkan kaitan dengan medis, ya inilah dokter-dokter ini saya dengan bidangnya masing-masing. Ya. Nah, ada dokter umum, ada spesialis. Ya. Tapi perlu juga dilihat dari segi faktor non medis. Ya, orang ini perlu dinasehati, perlu diberikan pencerahan, ya. Karena boleh jadi ada keterkaitan satu sama lain antara kaitan dari fisiknya dengan non fisik, antara ruhnya, jiwanya dengan badannya. Ya, kadang-kadang ada orang merasa sakit dibawa ke dokter, setelah diperiksa, diagnosa, dicek up, dan ada penyakitnya normal semua. Tapi kenapa yang bersangkutan merasa dirinya tidak sehat atau sakit? Ya, nah, coba bawa ke pengobatan, ya, non medis. Ya. Nah, jangan sampai perlu diruqyah. Ya. Nah, inilah hebatnya kalau misalnya seorang dokter, ya, bisa juga menguasai kaitannya dengan pengobatan psikis, bukan cuma fisik. Iya. Bisa jadi dia sambil menginjeksi misalkan, ya, dia juga memberikan wejangan-wejangan, ya, nasihat-nasihat, ya, bagaimana mengisi kekosongan jiwanya. Iya. Jadi memang perlu di rumah sakit itu ada rohaniawan muslim, ya, supaya kalau misalkan memberikan pengobatan juga dikasih nasihat-nasihat. Makanya itu kalau kita misalkan pergi membesuk orang sakit, ya, sementara diimpus, ya, pasang alat-alat kesehatan, kemudian kita bisa komunikasi, itu harus berikan harapan-harapan hidup. Dan konsep dokter juga seperti itu. Oh, insya Allah kamu akan sehat, kamu akan pulih, banyak berzikir, ya, berdoa, seperti itu, ya. Insya Allah penyakitmu ini akan sembuh. Jangan sebaliknya, pergi lihat orang sakit, apa yang disampaikan, dia bilang, kalau saya lihat ini penyakitmu, tidak ada harapan. Berapa banyak bisa lihat orang sampai gini mati semua. Maka memang enak-enak karena kamu itu sepertinya tidak lama lagi hidup. Wah, ini, ya, tidak memberikan pencerahan pada pasien. Kasihlah nasihat. Jadi kalau dokter yang memiliki kemampuan seperti ini, ya, tentunya bisa lebih cepat menyembuhkan, ya, ketimbang hanya memberikan semacam, ya, obat-obatan, ya.
Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Dr. Paul Adolf ini mengatakan sebenarnya harus pengobatan, mestinya pengobatan secara terpadu, ya. Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa manusia ini ya terdiri dari dua unsur, jasmani lahirnya dan rohani, unsur batinnya. Ya, kita punya fisik, ya, kita punya ruh, punya hati, punya nafsu. Ya. Nah, wadaraktu an min wajibi an utabbika maklumati tibbiyah wal jarahiyati ila janibi imani billahi wa ilmi bihi. Selanjutnya mengatakan seharusnya ini menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan terus sekaligus menyusun sebuah informasi-informasi kedokteran, ya, dan kaitannya dengan sistem pembedahan itu, ya. Di samping dengan bagaimana ya mengingatkan tentang percaya pada Allah, ya, dan ilmu yang dimiliki itu ya diamalkan sama Allah, ya. Jadi sebenarnya ada kayak seperti penyesalan dari buku ini, ya, karena belum sempat berikan informasi-informasi yang luas, ya, atau menyusun suatu artikel atau suatu buku supaya bisa menjadi referensi atau rujukan dalam sistem pengobatan itu, baik ya dari fisik maupun fisis, ya. Karena sebenarnya ilmu kedokteran yang berkembang ini sebenarnya sumbernya dari Islam. Coba kalau kita pelajari misalkan bukunya Ibnu Sina, ya, Asy-Syifa, ya, sampai sekarang ini masih jadikan buku referensi di Barat, ya. Sehingga Ibnu Sina itu di Barat terkenal dengan nama Avicen. Luar biasa, ya, penemuan-penemuannya. Apalagi kalau kita menarik lebih jauh lagi, ya sebenarnya teori-teori kedokteran sekarang ini ya itu belajar ketika bagaimana Rasulullah SAW itu dibedah dadahnya, ya, lalu diadakan pembersihan, sekalipun sebenarnya harus yakini bahwa Nabi ini adalah orang yang suci, yang bersih, ya, tapi itu adalah suatu peringatan, satu pembelajaran. Sehingga dalam ilmu kedokteran akan dari riwayat Nabi itu 2 kali dibedah, ya, ketika masih usia remaja dan menjelang keberangkatan, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya.
Lalu di situ orang mengkaji, belajar, dan mengalami perkembangan yang luar biasa sampai saat ini dalam dunia kedokteran. Ya. Tapi itu tadi satu sisi kekurangannya karena ya dokter-dokter yang ada ini hanya mengandalkan ilmunya, keahliannya, keterampilannya, dan sering mengabaikan aspek-aspek kaitannya dengan keimanan, kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan pertolongan dan bantuan Allah SWT. Iya. Pasti tidak terlepas dari itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh dokter-dokter itu adalah sebagai upaya seikhtiar. Yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Nabi Musa ya pernah berkata, dan perkataan dia berikan dalam Al-Quran, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Kalau saya sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Dan memang ini juga berbahaya kalau kita lepas dari persoalan keimanan. Ya. Kalau kita minum obat, maka obatnya menyembuhkan. Berapa banyak orang minum obat tidak sembuh-sembuh, ya. Berapa banyak dokter ya ternyata terpapar juga dengan penyakit-penyakit tertentu. Jadi perlu dipahami bahwa ketika kita berobat atau dokter memberikan obatan atau terapi atau diagnosa, ya ujung-ujungnya itu minum dari Allah. Itu bagian dari ikhtiar kita. Dia minum obat itu adalah ikhtiar usaha. Ya, karena tidak dibenarkan dalam ajaran agama ketika kita sakit ya tinggal ya, berdiam diri. Ya, dengan prinsip ya, kalau Tuhan nanti akan menyembuhkan ya sembuh juga. Boleh seperti itu. Harus ada usaha. Ya, harus ada doa. Walakad aqamtu kiltal nahiyataini ala asasi qawimin bihadhihi tariqati wahdaha fasta'tu an uqaddimal limarda ya limardaya al-ilanjal kamila alladhi yahtajuna ilaihi. Dan kata Dokter Paul, dan saya telah melakukan ya dua aspek tadi itu, ya dua aspek. Aspek mana itu? Iya, pengobatan secara fisik ya, dan pengobatan secara ya kejiwaan. Ala asasil kawimi, atas dasar-dasar atau prinsip-prinsip bihadzi tarikati dengan ya satu-satunya metode ini yang memadukan antara pengobatan secara fisik dan kejiwaan. Jadi fasata'tu an uqaddima liwardaya, sehingga saya mampu ya
mengemukakan, menjelaskan kepada pasien saya al-ilajal kamilah dengan pengobatan yang lengkap, ya, yang sempurna, alladzi yahtajuna ilaihi, di mana mereka membutuhkan itu. Ya, jadi dia membuktikan ya bahwa ternyata dengan seperti itu ya pasien yang sakit tadi, apalagi yang katanya masalah kejiwaan, ya, dengan mengaitkan pencerahan agama, ternyata itu sangat efektif. Ya. Pada situ kita akan bisa memberikan semangat pada pasien bagaimana supaya dia bersabar, jangan putus asa dengan penyakit menimpa. Itu adalah bagian ujian, ya. Separah-parah penyakit yang diderita manusia tidak sama dengan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub, ya. Kalau biasa penyakitnya sampai seluruh badannya dimakan ulat, ya, sampai berdoa, ya Allah, kalau ya lisan saya ini, hati saya ini juga dimakan ulat, apalagi yang saya pakai untuk berzikir, berdoa, mengingat kepada Allah, ya. Walakad wajadtu ba'da tadabburi amikin anna ma'lumati at-tibbiyah wa aqidati fillahi humal asasul ladzi yang bagi antakum alaihi falsafatut tibbiyatul hadisah. Saya menemukan setelah berpikir lama, ya, merenung lama, ya, memikirkan dengan sangat dalam, ya, bahwa informasi-informasi yang terkait dengan masalah pengobatan, penyembuhan, ya, dengan teori-teori kedokteran yang ada, ya, wa aqidati fillah, dan berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menyandarkan diri kepada Allah, selalu menyandarkan usahanya kepada Allah, ya. Bahwa kita ini sebagai alat, ya, yang menentu akhirnya adalah Allah. Kita hanya berusaha, ya. Jadi huma al-asasul yang bagi, keduanya adalah merupakan prinsip atau dasar, ya, ladzi yang bagi antang walahi falsafah tibbiyatul hadisah, yang sepiaknya atau sewajarnya, ya, menjadi rujukan para ahli kedokteran modern, ya. Bagaimana itu dikembangkan, itu bagaimana ya sosialisasikan, ya, bahwa dengan akidah yang benar, iman yang benar pada Allah SWT, lalu kita melakukan pengobatan, penyembuhan, ya, tentunya itu memudahkan pertolongan Allah. Ya, jadi di barat itu, di rumah sakit itu
Sudah ada yang menggunakan terapi Al-Quran. Ternyata orang sakit itu kalau dibaca Al-Quran, ya, ada pengaruh atau besar pengaruhnya, ya, pada kejiwaan manusia. Ya, sebenarnya kalau orang selalu, ya, perasaannya tidak sehat atau bingung, ya perbanyak baca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu syifa. Quran itu adalah sebagai obat. Ya, kayaknya orang yang banyak mengaji pasti, ya, kesehatannya lebih bagus daripada yang tidak mengaji atau jarang mengaji. Ya. Kalau pengobatan, coba bayangkan ya, ketika Rasulullah SAW, ya, digigit kalajengking, ya, bagaimana Nabi mengobati? Mengambil air garam, kemudian membacakan surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian disapukan. Ya, dan alhamdulillah sembuh. Ya. Bagaimana suatu kaum, lalu, ya, di kaum itu ada orang digigit ular, ya, lalu berbisa. Kemudian ada rombongan sahabat ini yang lewat, penduduk kampung itu minta tolong, ya, sampai ada mereka yang pintar bagaimana mengobati bisa ular. Datanglah seseorang itu, ya, hanya membacakan Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah pada segelas air, alhamdulillah sembuh. Ada yang tanya, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, hanya saya bacakan surah Al-Fatihah. Tapi karena dengan keyakinan, ya, dia bacakan bahwa dengan perantaraan bacaan zikir itu menghubungkan diri kepada Allah, itu akan bisa mengakibatkan, ya, kesembuhan. Ya. Jadi Al-Quran bukan terbatas pada pengobatan pada katanya dengan rohani, tapi, ya, dengan fisik juga. Ya. Hanya kita kadang-kadang yang begini, ya, ketergantungan kita sangat tinggi. Begitu dapat, ya, penyakit atau wabah, itu selalu kaitkan dokter. Ya. Saya kira tidak sih salahnya, karena di saat memang ada pengobatan, tapi sebenarnya kita kembalikan pada Allah, bahwa yang menyebabkan kita sakit ini, ya, karena dari Allah ingin menguji kita. Iya. Nabi Musa ketika sakit gigi, karena sakitnya tidak tertahan, berdoa pada Allah, ya Allah, ya, sembuhkanlah penyakit saya ini. Begitu ikhlasnya berdoa, akhirnya Nabi Musa ditunjukkan sebuah pohon, ya, ambil pohon ini, ya, lalu sapukan, obati. Alhamdulillah dengan obat itu sembuh. Tapi ketika sakit kedua kalinya, Nabi Musa langsung mengambil pohon itu, mengobati, tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Di situ bedanya. Yang pertama, ya, karena kamu, ya, hubungkan diri pada Allah untuk penyembuhan. Yang kedua, kamu langsung berhubungan dengan benda itu atau pohon itu, yang lain kepada Allah.
ya, mengandalkan pohon itu, padahal pohon itu sebagai penyebab. Ada musabibnya, sabibnya adalah Allah, sebabnya itu. Tapi ketika kita langsung ya ketergantungan, keterkaitan dengan benda itu, ya kadang-kadang prosesnya menjadi lama, ya, atau mungkin tidak sembuh-sembuh, ya. Tadi saya katakan, ya, salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita banyaklah mengaji, banyak membaca Al-Quran, ya. Dan bahkan sebagai ulama kita itu kalau sakit dari dulu, ya, diobati dengan wudu, diobati dengan salat. Terakhir dokter, ya, tak petunjuk pedoman pada Allah. Ya. Jadi mengapa ada pertanyaan rumah sakit di negara-negara Arab Saudi pasiennya tidak sebanyak negara-negara yang lain. Karena kenapa? Masyarakatnya di sini tadi imunnya sangat kuat tinggi karena lalu mengharapkan kepada Allah. Dan kadang kita lemahnya di situ. Dulu waktunya masa COVID-19, COVID-19, orang kayaknya bingung, takutan, ya. Karena itu takut sama corona. Tapi ada juga di antara mereka yang tidak ambil pola pusing itu, berjalan dengan apa adanya, ya, karena imannya kuat, akhirnya imunnya jadi kuat, ya, ujung-ujungnya aman. Ya, kalau iman kuat, imun kita naik, meningkat, insyaallah jadi aman. Ya, hubungkan ya kepada Allah. Dia yang menciptakan sesuatu itu sehingga bisa mendatangkan penyakit. Tapi kalau tak menghendaki, itu tidak akan terjadi. Ya. Walakad wajadtu fi asna'i mumarasatil tibbi an tusalliha bin nawahir ruqiyati lajadi bil ilmami bil maddatil ilmiyati yumkinani min mu'alijati jamil amradi ilajan yattasimu bil barakatil hakikiyat. Dan kata lagi, ya, dokter, ya, Paul Hasan Haidal ini, dan sungguh saya telah menemukan, betul saya temukan itu di tengah-tengah penelitian saya, termasuk pada waktu dia meracik obat itu, ya, untuk pengobatan, penyembuhan, ya, dari aspek-aspek jiwa, spirit, itu sampai kepada sisi yang kaitannya dengan menggunakan bahan-bahan, ya, ilmiah, ya, yang keduanya memungkinkan memberikan pengobatan penyembuhan pada seluruh penyakit dengan, ya, pengobatan yang bisa mendatangkan manfaat yang sungguh-sungguhnya, mendapatkan berkah yang hakiki, ya, manfaat yang sangat luar biasa, ya. Ya. Ya, setelah dimadukan pengobatan tadi itu, aspek medis dan, ya, kejiwaan tadi, ternyata dokter ini banyak menemukan, ya, banyak mendapati di celah-celah penelitiannya, di celah-celah dia meracik obat, celah-celah, ya, melakukan eksperimen, ya, dari aspek-aspek ruhiyah, ya, spirit dipadukan dengan
materi atau teori secara ilmiah, ya, mampu dengan memadukan tadi itu, ya, dua aspek tadi itu, dia mampu dan sangat memungkinkan untuk mengobati semua penyakit, ya, dan mendatangkan, ya, keberkahan yang sesungguhnya yang hakiki. Amma idza ba'uda al-insanu an rabbih bihadhihi al-muhiti fa inna muhawilatihi la takunu illa nisfal ilaji bal qad la tablu hadzal qad. Adapun kalau manusia itu jauh dari Tuhannya, ya, jauh dari persoalan yang disebutkan tadi yang bisa meliputinya, maka ketika mengalihkan, ya, persoalan itu atau memisahkan tadi dua hal menjadi hal yang sangat prinsip, itulah takwil itu hanya bisa mendatangkan setengah, ya, penyembuhan setengahnya saja. Bal adalah tablu hasil, bahkan ukurannya tidak sampai setengah, sangat minim, sangat kurang, ya, ketimbang dia padukan dua hal, ya. Dan memang, ya, kadang-kadang, ya, kita yang biasa ke rumah sakit, kalau dokternya bagus, perawatnya bagus, ya, baru dengan kata-katanya yang menyejukkan itu sudah bagian daripada pengobatan, ya. Coba kalau misalkan perawat dokternya itu marah-marah, ya, terus, ya, dokter Judas misalkan marah-marahi pasien, pasiennya tambah sakit, ya. Tahu pasiennya malas berobat, ya. Tapi kalau dokternya bagus, ya, dalam menyampaikan sesuatu, lembut bahasanya, menyejukkan, menyentuh hati, itu adalah bagian daripada pengobatan, ya. Sehingga biasanya sebelum diobati ada konsultasi dengan dokter, ya, bagus. Dokternya lagi misalkan menginjeksi atau menyuntik, ya, dimulai dengan bacaan basmalah atau dengan doa, itu menguatkan, ya, batin pasien itu, semangatnya, ya, untuk sembuh lebih tinggi, ya. Jadi famahiyal asbabul raisiyati lima nusammihil amradal usbiyah. Jadi apa atau yang mana itu sebab-sebab faktor yang mendasar yang kita namakan dengan penyakit-penyakit bawaan misalkan, ya, atau kaitannya dengan saraf. Inna minas babil raisiyatil hasil amradi, bahwa menjadi sebab atau faktor yang utama, ya, bagi penyakit-penyakit itu adalah asy'uru bil ismi, ada perasaan bersalah, ada perasaan berdosa, ya, sehingga itu menjadi membebani hidupnya, akhirnya mempengaruhi saraf-saraf dan sel-sel yang lain, ya. Orang yang hidup dalam tekanan batin, akhirnya depresi, ya, gampang disembuh, ya. Karena sandarannya, pegangannya tidak kuat, ya. Itu faktor perasaan berdosa, awil khati'ati, karena bersalah, ya, yang selama ini melakukan dosa, melakukan kedurhakaan, ya, wal hikdi, karena, ya, penyakit iri hati, dengki, wah, iya.
Wal khawfi perasaan cemas, wal qalaqi perasaan sedih, wal qabiti perasaan yang tidak enak, wa taraddudi perasaan yang tidak menentu, wa syakki penuh dengan keraguan, wal ghirati ya ada perasaan kecemburuan, wal asrati mengutamakan pribadi sendiri, tidak berempati pada orang lain, wa sa'mi ada perasaan ya frustrasi, putus asa. Inilah semua yang menjadikan orang gampang sakit dan susah sembuh. Iya. Jadi kadang-kadang itu penyakit ya dari kuman cuma sekian persen, yang banyak dari pikiran. Terlalu banyak berpikiran tidak, ujung-ujungnya sakit. Ya. Terlalu memiliki namanya sifat dengki. Tanya itu sifat dengki iri hati itu ya, ada stadiumnya. Ya kalau stadium pertama ya, kalau iri sama orang dari seorang, dia tidak mau ngomong pada orang itu karena melihat orang itu lebih daripada dia. Masuk stadium 2 ya, mengusahakan orang bagaimana celaka. Stadium 3, kau perlu minta bantuan jin atau setan mencelakakan orang. Stadium 4, hilangkan di dunia, bunuh orang itu. Ini stadiumnya sangat tinggi ya. Apakah orang yang melakukan seperti itu aman? Justru dia dihantui dengan berbagai perasaan, dan itulah nanti menyebabkan dia akan dalam kesengsaraan. Baik kalau langsung mati, tapi kalau ya berbulan-bulan, bertahun-tahun ini merasakan yang namanya sakit itu biasa. Sampai kadang-kadang orang sudah koma bertahun-tahun belum juga mati ya, keluarganya sudah jenuh, bosan jaga di rumah sakit ya. Bahkan kadang-kadang penjaganya sudah berapa yang mati, dia belum mati ya. Menjaga orang sakit, ternyata dia dulu mati daripada orang yang sakit itu. Wa mimma yusifu lahu, sebagian dan menjadikan putus asa ya, bagi orang-orang yang merasakan, yang punya perasaan-perasaan yang mengganggu jiwa hati, anna katsiran mimman yasjiluna bil ilajat nafsi, bahwa kebanyakan daripada orang yang sibuk dengan pengobatan jiwa itu kada yanjihuna fi taksir asbabil atrabin nafsi alladhi yusabbibul marada. Kadang mereka lepas selamat dari pengaruh faktor-faktor yang meresahkan, menyusahkan jiwa, yang menyebabkan itu juga mendatangkan penyakit ya. Walakinnahu, akan tapi mereka yafshaluna fi mu'alhasil itrabi, mereka takut ya, mereka tidak berani ya, melakukan pengobatan yang kelihatannya susah atau menyulitkan, li'annahum, karena mereka la yaljauna fi ilajiha, mereka tidak mendapat perlindungan dalam penguatannya itu, ila basil imani, untuk menyebarkan iman pada Allah, dan akhirnya mereka menjadi mengalami berbagai penyakit itu. Iya. Artinya seharusnya mereka ya dikuatkan dengan iman, ya, dikuatkan dengan akidah. Ya, tapi karena mereka tidak diarahkan seperti itu, akhirnya mereka ya kan terserang dengan berbagai penyakit
Ya, karena tidak ada pegangannya. Karena kalau orang sakit sebenarnya ketika kita tidak punya sandaran pegangan, itu menjadi kita lebih sakit lagi ketimbang ada orang itu penyakitnya parah tapi dia punya pegangan sandaran pada Allah sehingga itu menguatkan jiwanya, ya, sehingga dia punya harapan untuk hidup. Wal jadidu bizikri, pantas disebutkan di sini annal Qur'ana, bahwa Al-Quran itu ilajul amran nafsi, adalah pengobatan penyakit jiwa, bima Allah Ta'ala sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini luar biasanya Al-Quran ini sebagai mukjizat, ya. Dia sebagai mau'izah, peringatan, dia sebagai zikir, dia sebagai apa, penawar, pengobatan untuk penyakit, baik sifatnya fisik maupun jiwa. Nah, oleh karena itu ya kita harus banyak bersentuhan lah dengan Al-Quran, ya. Lagi melihat kondisi dunia ini banyak orang bingung, ya, rasanya menentu gelisah, terombang ambing. Tapi insya Allah sepanjang kita berpegang pada Al-Quran, ya, banyak membacanya, banyak menghayatinya, banyak mentadabburinya, banyak mengamalkannya, insya Allah apa yang menjadi kekhawatiran akan tidak terjadi. Ya, itu satu prinsip menjadi pegangan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wa dawat wa syarah. Baik, akhir dengan sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa 'akrimna bil 'afwi wa jannibna bil 'afwi bi rahmatika wa rahmatika ma yanfa'una wa yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bertanya ini semester 3 tarbiyah ada yang hadir pengajian? Katanya coba. Ada? Satu orang aja. Apa lagi? 2, 3, 4, 5.